Kalau ada mukibin yang nonton video ini, pasti dia bakalan marah-marah dan langsung ngata-ngatain Mimin karena melihat judul video ini. Judul ini hanya hiasan bosku, tapi yang sebenarnya Habib bukan makan darah langsung, melainkan Habib memakan darah keringat orang miskin demi kekayaan dan kejayaan dia sendiri. Itulah yang saya maksudkan di dalam video ini. Coba deh saya pengen tahu, ada nggak Habib yang rumahnya sederhana, mobilnya Avanza termurah versi lama? Saya rasa kalian akan sulit menemukan Habib modelan sederhana begitu. Inilah fenomena Habib di negara Konoha. Mereka semua kaya raya, mobil mewah, rumah mewah. Padahal itu tidak lain dan tidak bukan hasil setoran para jamaah, baik berbentuk amplop ataupun pemberian hadiah. Namun sayangnya kalau ditanya pasti mereka bilang, "Wah, kami nggak minta kok sama jamaah. Mereka saja yang ngasih ke kami tanpa diminta." Ya, memang benar kalian nggak minta bib. Tapi isi dakwah ente menyanjung kakek Habib ente mulu. Terus udah gitu ente kasih dah iming-iming pahala dan surga bagi yang memuliakan keturunan ente. Nah itu namanya meminta jalur halus bib. Lihat nih kelakuan geng ente nih. Lihat tuh kresek merah. Itu buat nampung amplop jamaah kan? Kasian banget tuh jamaah pada minta barokah jalur amplop. Bukannya salat di masjid minta barokah sama Allah. Ini malah minta barokah sama Habib. Aneh bin ajaib emang jamaah di negara Konoha. Gimana doanya mau dikabulin Allah? Lah dia sendiri aja nggak yakin sama doanya sendiri. Ya begitulah realita yang ada boy. Kadang orang yang begitu kalau dinasehati malah ngeyel. Susah banget dibilangin. Pokoknya kalau dinasehati pasti kita dibilang Wahabi Salafi. Padahal dia sendiri nggak paham apa itu Wahabi Salafi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya iman itu akan kembali ke kota Madinah, sebagaimana halnya ular yang kembali ke sarangnya." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini memiliki makna mendalam bahwa di akhir zaman banyak orang akan menyimpang dari ajaran Islam yang murni. Namun, inti dari ajaran Islam yaitu Al-Quran dan Sunnah akan tetap terpelihara di Mekah dan Madinah sebagai pusat spiritual umat Islam. Dari kedua tempat suci inilah, nilai-nilai Islam yang asli akan dipertahankan dan disebarkan kembali. Di akhir zaman, banyak orang yang melakukan modifikasi atau penyimpangan terhadap ajaran Islam. Hal ini termasuk menambah ibadah tanpa dasar syariat, mengurangi atau mengabaikan perintah Allah dan Rasul-Nya, mengikuti adat istiadat atau budaya yang bertentangan dengan ajaran Islam, tasyabbuh atau meniru tradisi non-Islam yang tidak sesuai dengan prinsip tauhid. Fenomena ini dijelaskan dalam hadis lain bahwa Nabi SAW bersabda, "Akan datang suatu masa di mana umat manusia berlomba-lomba dalam memperindah masjid mereka, namun hati mereka kosong dari iman." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lihat sekarang, terbuktikan hadis itu, di mana banyak orang berbondong-bondong membangun masjid, namun mereka tidak berbondong-bondong menghidupkan masjid. Meski wilayahnya bergelar Pulau Seribu Masjid, namun faktanya jamaahnya tidak sesuai dengan jumlah masjidnya. Malah kalau ada acara pawai, baru dah mereka pada ramai berbondong-bondong, kompak dan bersatu, namun giliran sholat jamaah yang wajib malah dilalaikan. Beginilah realita umat Islam di negara Konoha. Meskipun ada banyak penyimpangan, akan tetapi pasti selalu ada kelompok yang memegang teguh ajaran Islam yang murni. Sebab ini sesuai dengan hadis Nabi SAW. Tidak akan pernah binasa umatku selama ada segolongan orang yang senantiasa berpegang pada kebenaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah 1. Kembali kepada sumber utama. Umat Islam harus selalu merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan hidup. Segala bentuk modifikasi atau tambahan yang tidak berdasar pada syariat harus dihindari. 2. Meningkatkan pemahaman agama. Penting bagi setiap Muslim untuk mempelajari Islam secara mendalam,
bukan hanya mengikuti tradisi atau budaya lokal yang mungkin telah bercampur dengan hal-hal yang tidak sesuai syariat. 3. Menjaga kemurnian ibadah. Ibadah seperti salat, puasa, zakat, dan haji harus dilakukan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW. Tidak boleh ada tambahan atau pengurangan yang tidak berdasar. 4. Mengambil pelajaran dari sejarah. Kehidupan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat adalah teladan terbaik dalam menjalankan Islam. Dengan mempelajari sejarah mereka, kita dapat memahami bagaimana Islam seharusnya dipraktikkan. 5. Harapan di akhir zaman. Meskipun banyak tantangan dan fitnah di akhir zaman, Allah akan selalu menjaga umat Islam yang berpegang teguh pada kebenaran. Kedua kota suci, Mekah dan Madinah, akan tetap menjadi pelita bagi kemurnian Islam. Jadi kalau ada yang bilang Mekah dan Madinah itu Wahabi sesat, maka jangan diikuti. Pastinya dia adalah pelaku bid'ah yang benci dengan sunnah Nabi dan kemurnian Islam. Kalau bisa suruh aja mereka naik haji ke Kalimantan bareng guru, sekumpul sana, gak usah ke Mekah. Kan kata mereka, Mekah itu Wahabi. Demikianlah video kita kali ini, boy. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.